Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana ketika TPG Bapak Ibu atau sertifikasi Bapak Ibu itu kurang salur atau yang dicairkan itu tidak sesuai. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana alur untuk proses pencairan TPG. Jika Bapak Ibu belum lihat, bisa lihat pada channel ini atau Bapak Ibu bisa klik link yang ada di atas. Karena dengan melihat video tersebut, Bapak Ibu tahu bagaimana proses atau alur pencairan TPG tersebut. Sehingga Bapak Ibu itu tidak was-was atau khawatir tentang proses pencairan TPG Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana ketika TPG Bapak Ibu itu kurang salur. Yang dimaksud kurang salur di sini adalah pencairan TPG itu tidak sesuai dengan gaji yang telah ada atau gaji yang terupdate di Dapodik. Nah, bagaimana mengatasi atau langkah untuk mengatasi ketika Bapak Ibu kurang salur? Nah, langkahnya ada beberapa yang harus Bapak Ibu lakukan di sini sebelum proses pengusulan SKTP. Jadi SKTP atau kurang salur SKTP itu bisa dipenuhi dengan beberapa syarat. Yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu sebelum proses pengusulan SKTP harus diperhatikan betul info GTK-nya. Di cross check ulang satu persatu seperti video yang pernah saya jelaskan. Jadi sebelum memaraf jangan asal paraf, pastikan gajinya itu sesuai atau tidak. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak sesuai, jangan diusulkan Bapak Ibu, ditunggu sampai info GTK terupdate. Barulah Bapak Ibu melakukan proses pengusulan SKTP ketika gaji yang di info GTK terupdate itu sudah sesuai dengan gaji berkala terakhir atau kenaikan pangkat terakhir. Misalnya masih belum sesuai, maka Bapak Ibu harus lakukan cross check data, harus lakukan updating data di Dapodiknya, upload SK terakhirnya, upload berkala terakhirnya, seperti itu. Bukan moro-moro Bapak Ibu komplain tentang kurang salur, itu salah, nanti tidak akan diproses Bapak Ibu ketika memang yang diusulkan itu sudah sesuai dengan info GTK terakhir. Nah, kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu melakukan cross check data dan datanya itu sudah sesuai, memang sudah sesuai dengan gaji yang di info GTK. Akan tetapi pada proses pencairan gaji Bapak Ibu itu tetap kurang. Apa yang harus dilakukan jika seperti itu? Maka langkah Bapak Ibu yaitu bisa konfirmasi pada dinas ataupun cabang dinas terkait. Nantinya cabang dinas akan melakukan cross check data. Nah, untuk Jawa Timur sendiri, ketika Bapak Ibu merasakan kurang salur, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi ke cabang dinas. Nanti cabang dinas akan menampung komplainan dari Bapak Ibu sekalian. Cabang dinas akan merekap, nanti pihak cabang dinas akan konfirmasi ke provinsi. Nah, untuk Jawa Timur sendiri biasanya kurang salur ini dilayani ketika telah selesai pencairan TW1 dan TW2 ataupun TW3 dan TW4. Jadi setelah semester 1 ataupun semester 2 nantinya pihak Provinsi Jawa Timur akan melakukan proses pendataan kurang salur, di mana nantinya Bapak Ibu itu harus memenuhi beberapa syarat tentunya. Di situ kan kurang salur bukan langsung kurang salur seperti itu. Bapak Ibu harus cross check, di situ ada PPN, kemudian ada BPJS yang harus dipotong dari tunjangan Bapak Ibu. Jadi di situ. Oleh sebab itu jangan langsung komplain kurang salur tanpa Bapak Ibu mengecek beberapa potongan yang ada pada tunjangan tersebut. Dan juga kurang salur di situ tidak akan langsung diterima. Jadi pihak cabang dinas akan melakukan cross check data terlebih dahulu. Apa saja data yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yaitu pastinya info GTK saat pengusulan, bukan info GTK yang terbaru.
Kalau info GTK terbaru itu bukan jaminan, tapi info GTK ketika Bapak Ibu melakukan proses pengusulan penerbitan SKTP, itu yang akan di cross check. Jadi dari info GTK tersebut kan tercantum nominalnya berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta, di situ sudah tercantum gaji pokoknya berapa yang tercatat di info GTK. Kemudian rekening transferan. Nah, buku rekening transferan pastinya akan diminta oleh pihak cabang dinas sebagai bukti juga. Dari kedua persyaratan info GTK dan buku rekening, nanti cabang dinas akan melakukan cross check data, akan dimasukkan ke data dan dikurangi dari BPJS dan PPN dan sebagainya. Setelah itu Bapak Ibu nantinya akan ketemulah nilai akhirnya. Jadi nilainya berapa itu akan ketemu selisihnya. Nah, selisih tersebutlah yang akan menjadi kurang salur dan akan diusulkan ke Provinsi Jawa Timur. Ini untuk Jawa Timur. Mungkin untuk kabupaten lain itu berbeda-beda, tergantung dari dinas pendidikan di masing-masing wilayah. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya ketika dilakukan proses cross check data oleh cabang dinas, itu ditemukan tidak adanya selisih, atau Bapak Ibu dikumpulkan info GTK yang baru bukan yang lama, maka itu tidak dapat diproses. Kenapa? Karena kalau info GTK baru pastinya sudah terupdate Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terupdate kita kan tidak tahu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mengumpulkan info GTK terupdate, nah kemudian apa sebagai patokan kurang salur? Kan seperti itu. Misalnya info GTK terupdate itu sudah benar. Nah, tapi info GTK yang lama yang dikumpulkan dulu memang salah. Kemudian siapa yang perlu dipersalahkan seperti itu? Otomatis Bapak Ibu harus menyadari jika terjadi sedemikian. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengusulkan memang menandatangani memaraf itu memang sesuai sudah yang dicairkan. Pihak provinsi yang mencairkan sesuai dengan itu, otomatis tidak dapat diusulkan untuk kurang salur. Kecuali memang sudah di info GTK yang lama itu sudah update tapi tidak berubah pada aplikasi SIMTUN ataupun SIMBAR, barulah itu diusulkan kurang salur. Nah, kemudian setelah proses penyaluran nih Bapak Ibu, yang ketiga, misalnya sudah terekap dan memenuhi syarat untuk pengusulan kurang salur, di sini pihak cabang dinas akan mengumpulkan ke provinsi. Jadi pihak provinsi pun di sini kalau saya yakini mungkin tidak akan langsung memproses, jadi akan melakukan cross check juga. Dan juga pastinya nih untuk proses penyaluran ke Bapak Ibu itu menunggu dana Bapak Ibu. Nah, di masa pandemi kemarin itu banyak dana yang dipotong atau dipangkas. Bisa saja kurang salur yang tahun kemarin itu Bapak Ibu mungkin belum terbayarkan. Kenapa? Karena mungkin dananya juga tidak ada Bapak Ibu dari pusat. Sehingga Bapak Ibu untuk yang tahun 2021 itu masih kurang salur. Untuk Provinsi Jawa Timur itu belum tersalurkan. Nah, mungkin juga sebab karena itu. Atau mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa itu sudah dicairkan, tapi karena adanya langsung masuk ke rekening ya Bapak Ibu, langsung terpotong sehingga Bapak Ibu merasa belum menerima. Oleh sebab itu coba di cross check kembali rekeningnya. Coba Bapak Ibu minta bukti rekeningnya itu dicetak, dicoba dicek kemudian ke atas sampai tahun 2021 tersalurkan atau tidak. Jangan langsung memvonis, oh saya belum tersalurkan mas TPG-nya, kurang salurnya itu belum masuk ke rekening saya, tanpa Bapak Ibu cross check data terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita melihat pada catatan di mobile banking itu kadang nol terus. Kenapa? Karena mungkin terpotong oleh beberapa potongan, kan seperti itu. Jadi untuk amannya Bapak Ibu coba cross check Bank Jatim setempat ataupun bank-bank terkait, kemudian minta buktinya, Bapak Ibu cetak itu buku rekeningnya sampai dengan tahun kemarin dan diceklah di situ masuk tidak kurang salurnya, kan seperti itu Bapak Ibu. Barulah Bapak Ibu bisa memvonis kurang salurnya itu tersalurkan atau cair atau tidak, seperti itu. Jadi langkah untuk mengetahui kurang salur itu seperti itu. Bapak Ibu harus melakukan cross check data. Dan pastinya saya tekankan ketika untuk proses pengusulan SKTP jangan langsung moro-moro diproses
atau jangan langsung diusulkan tanpa Bapak Ibu mengecek data Bapak Ibu. Gaji berkalanya masuk tidak, kemudian kenaikan pangkatnya masuk tidak. Nah, tanpa cross check sedemikian, kenapa ketika kurang salur barulah Bapak Ibu komplain pada kami. Nah, ketika misalnya sudah memang sesuai dengan info GDK yang terakhir, sudah ada nih buktinya, bukti waktu proses pengusulan, maka Bapak Ibu bisa komplain ke kami. Karena kami akan menindaklanjuti nantinya Bapak Ibu. Kami akan proses untuk ke provinsi. Seperti itulah untuk proses kurang salur. Nah, mungkin dari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi bagaimana ketika kurang salur. Jika informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kata-kata saya barusan itu ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu. Dan semoga video ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya berharap dengan video ini Bapak Ibu mendapatkan informasi lebih. Mendapatkan informasi tentang beberapa hal yang Bapak Ibu tidak ketahui sebelumnya. Jangan lupa pula Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Dan saya juga mohon dukungan Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abarifin_. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.